Teman-teman, saya yakinlah teman-teman pasti pernah mengalami atau mendapat virus worm ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan mereview hardware dari komputer, tapi akan mereview sekilas tentang software. Apakah itu? Kali ini saya akan mereview sekilas tentang jenis-jenis virus. Tapi teman-teman tolonglah di-share, di-like, dan di-subscribe dulu channel saya. Karena itulah semangat saya untuk bisa membuat video-video yang lebih baik lagi, terutama untuk membalas semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan dari DM Messenger, dari DM IG, dari Messenger Facebook, dari chat lain. Semua isinya, "Bang, Pak, balas cepet, Bang, tolong please respon cepet." Tapi teman-teman, subscribe dulu lah channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk bisa menjawab semua pertanyaan dan membuat video-video yang lebih baik lagi. Oke lah, kita langsung saja bahas ke virus yang pertama. Virus yang pertama ada virus backdoor. Virus backdoor adalah virus jenis ini sering menyamar sebagai file yang bersahabat, seperti file-file game yang enak untuk diklik langsung play gitu. Nah, ini adalah virus backdoor. Ketika kita mengklik game tersebut, maka virus backdoor langsung masuk ke perangkat kita atau ke komputer kita. Yang berbahayanya lagi, virus backdoor ini bisa mencuri data-data penting yang berada di komputer kita. Makanya jangan sekali-kali mengklik game yang instan. Apalagi yang ketika kita browsing, lalu muncul game atau tampilan-tampilan yang menarik, langsung kita klik. Hati-hati. Virus kedua ada metamorphic virus. Metamorphic virus yang mampu mengubah pengkodean diri sendiri agar sulit dideteksi oleh antivirus. Bingung kan? Contohnya seperti ini. Misalkan di folder A ada beberapa file, ada beberapa tem, atau ada beberapa exe yang saling berketergantungan. Jadi si file-file tersebut dalam folder A, folder B, folder C itu sama virus itu diacak-acak, disilang-silang. Yang harusnya file di folder A dipindahkan ke folder B, yang dari folder B dipindahkan ke folder C. Jadi otomatis software yang berada di folder A ini tidak akan bekerja dengan normal karena file-filenya dipindahkan oleh si virus itu ke folder yang lain. Virus ketiga ada polymorphic virus. Virus ini memiliki kemampuan berkamuflase atau mengubah diri agar sulit terdeteksi. Contohnya seperti ini. Teman-teman punya file dokumen atau punya file Office. Ketika si polymorphic ini masuk ke dalam komputer, maka si virus ini akan mengcopy data dokumen dari teman-teman. Jadi ada dua, namun si formatnya berbeda. Format yang virus ini ada exe atau tem atau jenis file lainnya lah. Nah, ini adalah rumah pertama si virus ini akan berkembang. Ketika didiamkan atau tidak cepat-cepat dibersihkan, maka si virus ini akan menyebar ke seluruh sistem 32 yang berada di folder C atau sering disebut folder window-nya ya. Nah, di sana dia akan berkembang biak dan akan merusak sistem-sistem OS perangkat komputer teman-teman. Jadi dia akan semakin lambat, dan akhirnya blue screen atau mungkin tidak mau booting ke Windows. Yang keempat adalah Rogu. Nah, virus Rogu ini bisa menyatu sebagai program antivirus dan beraktivitas seolah-olah sebagai antivirus pada umumnya. Rogu memberikan peringatan-peringatan palsu tentang adanya virus agar pengguna tertarik membeli dan mengaktifasi program antivirus palsu tersebut. Jadi, si virus ini seolah-olah menjadi antivirus untuk menghilangkan virus yang dibuat oleh dirinya sendiri. Yang bahaya dari Rogu ini adalah Rogu ini
bisa membuka jalan yang lebar untuk virus-virus yang lain langsung masuk ke dalam perangkat tersebut. Jadi Rogu ini adalah sebagai induk dari virus, bisa memanggil virus-virus yang lain untuk masuk ke dalam perangkat tersebut. Oke, lanjut lagi. Yang kelima ada virus spyware. Namanya juga udah spyware, seperti mata-mata. Ya, betul sekali. Spyware ini adalah perangkat lunak yang berbahaya yang bisa mendeteksi aktivitas yang dilakukan oleh pemilik komputer, baik di luar jaringan offline ataupun online. Jadi, si virus spyware ini ketika masuk ke dalam komputer, maka dia akan memata-matai semua aktivitas atau data-data penting di dalam komputer tersebut. Bahkan dia bisa mencuri data-data tersebut dan langsung mentransferkannya ke si pembuat virus spyware ini. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jangan sampai data-data teman-teman tercuri oleh virus-virus spyware ini dan diterima oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wah, bahaya banget pokoknya. Lanjut lagi. Yang keenam adalah virus Trojan. Pasti teman-teman juga sering mendengar kata Trojan, tapi Trojan ini yang benar-benar Trojan, bukan Trojan abal-abal ya. Trojan ini jenis virus yang bisa mencuri data dari komputer yang telah dihinggapinya. Jadi si Trojan ini bisa mencuri atau menghapus data yang berada di komputer yang telah terinfeksi oleh si Trojan ini. Jadi kalau misalkan saya pembuat Trojan dan memberikan virus Trojan ke komputer teman-teman, maka saya bisa mengetahui data-data penting atau ID-ID game yang teman-teman miliki bisa ada di tangan saya. Itu bahayanya Trojan, bukan Trojan abal-abal. Oke, yang selanjutnya adalah virus ponsel. Virus ponsel ini bekerja hanya di smartphone atau di ponsel-ponsel dan tidak berlaku untuk di komputer. Kenapa tidak berlaku? Karena si virus ponsel ini akan menghabiskan pulsa atau bisa melakukan panggilan-panggilan secara diam-diam. Meskipun kita tidak melakukan panggilan, dia akan bisa melakukan panggilan-panggilan sendiri dari jarak jauh. Dan ada orang yang mengoperasikannya dari jarak jauh dengan virus ponsel tersebut. Virus worm ini sering menginfeksi kepada teman-teman. Saya yakinlah teman-teman pasti pernah mengalami atau mendapat virus worm ini. Jadi si worm ini bisa menggandakan dirinya. Semakin lama dia berkembang di dalam hard disk atau di dalam storage penyimpanan, dia semakin lama semakin banyak, dan akhirnya hard disk teman-teman atau flash teman-teman tiba-tiba penuh dengan sendirinya. Nah, ini yang dinamakan virus worm. Saya juga pernah mengalaminya. Itulah jenis-jenis virus teman-teman. Makanya jangan terpengaruh atau jangan teriming-imingi oleh sesuatu yang instan, karena itu kemungkinan besar mengandung virus yang berbahaya yang akan mencuri data-data yang berada di komputer teman-teman. Oke, bagaimana cara mengatasi atau cara menghindari virus-virus tersebut? Saya akan bahas di video berikutnya tentang antivirus yang handal, terutama untuk di negara Indonesia ini, karena jenis-jenis virus yang barusan saya mengambil pengalaman yang banyak tersebar di Indonesia. Nah, jadi di video berikutnya saya akan membahas 5 antivirus yang handal. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membuka wawasan untuk teman-teman. Karena di sini kita saling sharing, saling belajar untuk bisa menambah pengetahuan kita semua. Kalau misalkan teman-teman mengetahui virus-virus yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini dan subscribe channel ini supaya saya bisa bersemangat membuat video lagi dan membalas pertanyaan yang teman-teman kemarin tanyakan kepada saya. Oke lah, sampai di sini dulu. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.